Waalaikumsalam. Iya. Masuk. Iya, Bu. Silakan duduk dulu. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Mutia, udah lama kita nggak pernah ketemu ya. Gimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Ibu bagaimana? Alhamdulillah, ibu juga baik. Gimana? Mutia kesini pakai apa? Tadi jalan kaki, Bu. Jalan kaki. Jauh berapa jauhnya? Sekitar 300 meter, Bu. Jauh ya, Iya. kisaran 10 menit. Iya, Bu. Ya, gimana sebelum kita lanjut, Mutia udah nyaman nggak sama posisi duduknya? Sudah, Bu. Sudah. Kita lanjut ya. Iya, Bu. Sebelumnya kegiatan kita pada hari ini apa Mutia tahu? Atau, Bu, konseling perorangan, Bu. Oh betul, tepat. Konseling perorangan. Jadi sebelumnya Mutia udah pernah melakukan konseling perorangan? Sudah, Bu. Sudah? Iya, sudah, Bu. Berarti sudah lebih tahu ya sedikit banyaknya tentang konseling perorangan ini. Iya, Bu. Oke. Ibu akan menjelaskan mengenai konseling perorangan ini. Konseling perorangan adalah kegiatan seorang konselor dan juga seorang konselor yang melakukan diskusi dalam suatu permasalahan yang dimana permasalahan tersebut akan didiskusikan dan juga menghasilkan suatu solusi yang membuat seorang konselor agar bebas dari permasalahan ini. Selanjutnya kita masuk ke azas. Ada banyak azas di dalam konseling ini. Ada beberapa yang ditekankan. Yang pertama adalah azas kerahasiaan. Azas kerahasiaan ini adalah kita antara konseling dan juga seorang konselor menjaga kerahasiaan apa saja yang kita lakukan pada hari ini dalam konseling ini, dalam proses konseling. Jadi azas kerahasiaan itu adalah azas di mana kita harus menjaga kerahasiaan apapun permasalahan yang ada dalam konseling ini harus kita jaga dan tidak boleh kita beberkan kepada orang lain ataupun orang sekitar kita. Hanya kita berdua saja. Selanjutnya ada azas kesukarelaan. Melihat Mutia tadi pergi jalan kaki ke sini, Mutia sangat sukarela ya datang ke sini. Iya, Bu. Betul begitu? Iya, Bu. Betul, Bu. Dalam pelaksanaannya, di dalam konseling ini ada beberapa peran. Yang pertama, ada peran konselor dan juga ada peran konseli. Itu adalah ibu sebagai konselor dan juga Mutia sebagai konseli. Di dalam konseling ini ada antara ibu dan juga Mutia ada batasan, yaitu adalah duduk berjarak antara 80 sampai 100 cm. Dan juga kita duduk berhadapan seperti ini. Tidak ada meja ataupun benda-benda lain yang menghalangi antara kita berdua. Di sini ada batasan-batasan. Yang pertama ada batasan perilaku. Batasan perilaku ini adalah batasan di mana Mutia bebas untuk menceritakan permasalahan Mutia, baik itu perasaan sedih Mutia, menangis ataupun marah ataupun senang. Tetapi dengan syarat Mutia tidak boleh merusak fasilitas lain yang ada di rumah ini dan juga yang ada di sekitar kita. Dan juga pada batasan waktu dalam kita melakukan konseling ini, apakah Mutia bersedia melakukan konseling ini selama beberapa waktu, yaitu 30 menit atau lebih? Bersedia, Bu. Bersedia berarti 30 menit ya? Iya, Bu. 30 menit. Oke. Mutia, Ibu sudah menjelaskan semua hal yang akan kita lakukan pada konseling perorangan ini. Nah, apakah Mutia sudah mengerti tentang apa yang Ibu berikan kepada Mutia tadi? Sudah mengerti, Bu. Sudah paham, Bu. Oke. Baiklah, apa masalah Mutia pada hari ini yang ingin Mutia ceritakan? Masalahnya itu tentang pertemanan gitu, Bu. Jadi waktu dia di sekolah, waktu sedang proses belajar mengajar, ada teman dia cowok, dia tuh usir sama dia, Bu. Sering gangguin dia kalau buat tugas atau lagi mencatat tuh, nanti dia suka gangguin, datang ke meja dia, digangguinnya lah dia, Bu.
Jadi dia agak risih Bu, karena dia sering gangguin Tia. Terus apalagi kalau Tia nanti ke depan Bu, misalnya guru nih disuruhnya Tia ke depan untuk misalnya ada menghafal gitu, tugas menghafal kan kita ke depan satu-satu. Pasti itu teman dia tuh sering ngeliatin Tia Bu, kayak gimana gitu Bu. Jadi Tia tuh agak risih karena diliatin terus. Terus waktu kelompok juga, jadi Tia kelompok dengan 3 teman, termasuk Tia 4 Bu. Jadi kami 4 kelompok, jadi 4 anggota gitu Bu. Terus datanglah dia Bu gangguin. Sebenarnya dia tujuannya kan gangguin Tia nih Bu, tapi karena ada teman Tia yang 3 orang tuh, teman Tia tuh jadi risih. Kok dia gangguin kita nih, padahal tujuannya kan gangguin Tia. Jadi Tia agak kurang enak juga sama teman Tia, gara-gara teman cowok ini sering gangguin Tia Bu pas lagi kerja kelompok. Karena dia tuh kayak sering liatin Tia atau mandang-mandang. Dia tuh bingung ada apa nih atau gimana. Adalah waktu satu momen dia tuh nulis waktu itu kami di kelas bertiga, dia teman Tia, teman cewek itu kami kayaknya dia tuh kayak main surat-surat gitu kami Bu berdua. Dia ngasihin surat ke dia, rupanya kalau isi suratnya tuh kalau dia suka sama Tia Bu. Jadi Tia balas pula. Kok bisa suka sama dia, terus dia lemparin ke dia lagi Bu. Terus nanti disautnya lagi kayak gitu aja. Jadi sebenarnya kalau dia pribadi dia nggak mau, kalau untuk pacaran dia nggak mau Bu, tapi kalau untuk teman dekat nggak apa-apa, mau aja. Lagi pula dia kan nggak pernah pacaran, jadi dia nggak mau juga pacaran Bu. Terus dia tuh udah lama-lama dia tuh gini Bu, mulai chatting Tia di WA, chatting, nanyain lagi ngapain, udah makan apa belum, nanyain gitu Bu. Pokoknya kayak remaja lagi berbunga-bunga lah gitu Bu. Tapi Tia responnya tetap cuek Bu, karena Tia malas aja liatnya, agak risih gitu Bu. Jadi teman dia ini mengganggu Tia ketika proses belajar mengajar ya? Iya Bu, lagi sedang belajar Bu, dia gangguin Tia Bu. Oh jadi gitu ya. Bagaimana respon Tia terhadap teman Tia yang mengganggu Tia itu? Respon Tia pertama-tamanya dia cuek Bu, terus karena dia udah ngungkapin perasaannya, udah tahu dia, oh berarti ternyata dia suka sama Tia. Jadi Tia udah biasa aja lagi Bu. Tapi sebenarnya Tia kalau untuk suka Tia nggak mau, enggak Bu, belum lagi Bu. Jadi perasaan Tia kepada teman Tia itu adalah perasaan mengganggu ya, sekaligus perasaan suka kepada teman Tia ya? Iya Bu. Oke, bagaimana? Apakah ada perasaan mengganggu selain perasaan yang tadi? Apakah ada perasaan mengganggu yang mengganggu diri Tia terhadap kegiatan belajar mengajar Tia? Oh, sangat terganggu Bu, Tia jadi tidak fokus ke apa yang guru tuh sampaikan. Jadi Tia kurang fokus Bu, nggak fokus sama pelajaran karena dia tuh sering ganggu atau liatin Tia gitu Bu. Jadi gini Bu, lama-kelamaan Tia tuh agak mulai suka lah gitu Bu, karena udah lama gitu kan, udah ada mulai timbul rasa suka Tia. Sebenarnya dia jujur ya, dia ganteng juga nih Bu, tapi Tia dulu tuh nggak kurang karena dia ngusilin Tia. Hidungnya juga mancung, dia suka lihat hidungnya. Terus kalau misalnya dia lagi sedih atau gimana gitu, tiba-tiba dia ada ngechat, kayak kami tuh kayak ada suatu ikatan gitu Bu, kayak dia menghibur Tia Bu. Padahal
sebelumnya nggak ada tuh chatting, tapi tiba-tiba pas dia sedih dia ada chatting Tia lagi bu, kayak tetap pokoknya Tia terhibur pas dia ngechat Tia tuh bu. Senang Tia jadinya happy gitu bu. Jadi dapat dikatakan bahwa Mutia yang awalnya risih dan tidak suka dengan teman Mutia tersebut, sekarang sudah merasa bahwa teman Mutia itu adalah teman yang nyaman ketika Mutia ada masalah dan juga ada kegiatan-kegiatan yang mengganggu Mutia ya. Iya bu. Jadi dapat dikatakan bahwa Mutia yang awalnya risih dan juga jengkel dengan teman Mutia tersebut, lama-kelamaan Mutia merasa nyaman dan juga merasa bahwa dia itu merupakan sesuatu yang berarti juga bagi Mutia ya. Iya bu. Nah juga sepertinya Mutia merasakan perasaan suka dan juga perasaan jatuh cinta dengan teman Mutia tersebut. Betul gitu? Iya bu, betul bu.